main kripto. Wah, Makanya di iya, iya. kripto kan ada yang bunuh diri lagi itu kan, ada yang di Jakarta terjun dari lantai 21. Itu kripto itu, pemain kripto itu. Itu bukan orang sembarangan, Wah, orang berduit. Cuman habis. habis ya. Terjun dari lantai 21. Itu orang kaya itu sebenarnya. Bukannya Baru-baru ini, Pak. saham. Kapan tuh? Halo? Bang Jan, kapan? Iya ya, halo. Kapan itu? Bulan berapa? Udah lama. Udah lama. Itu. Iya. Itu. Jadi kalau menurut saya sih, asal kita ngerti fundamental lah. Jadi tenang aja Pak. Kalau harga-harga saham itu kan ditentukan oleh pasar sebenarnya Pak. Iya. Dia naik turunnya ditentukan pasar memang. Tetapi kalau kita paham dan kita masuk di perusahaan yang fundamentalnya bagus, justru kalau semakin turun semakin rakus sebenarnya Pak. Karena kita paham gitu loh. Iya. Benar. Jadi kita berpikirnya harus melawan arus, Pak. Kalau di itu. Kalau kita ngikutin technical, kalau kata orang, wah kecil banget Pak anunya. Profitnya nggak sebanding dengan stres yang kita alami gitu loh. Jadi sebenarnya kalau orang di saham itu ya tipe-tipe orang kayak Bapak sebenarnya yang pas. Jadi nggak usah dipetengi Pak, beli sekali, tinggal. Nanti kalau ada duit tambah muatan, bahasanya gitu sebenarnya. Jadi kalau di kripto capek Bang. Aduh, iya, capek. Di kripto capek. Benar itu. Ini ya yang saya sekarang alami. Capek. Iya. Ya bukan capek secara fisik ya. Ini otak saya capek nih. Otak saya jadi capek nih. Otak. Ya, sekarang juga saya kan bukan remaja lagi. Umur saya sekarang udah 61. Jadi apa ya? Jadi ke fisik juga jadi lelah aja. Nggak inilah. Itu. Jadi memang kripto ini bagaimana ya? Ya resikonya cukup ini. Besar banget ya. Besar. Cuman kalau kripto yang Bapak trading itu kita enggak punya barangnya juga sih masalahnya Pak ya. Ya kan sebenarnya kan kripto itu nggak ada wujud Bang. Nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada wujudnya, mana ada secara fisik. Yang kalau sekarang Bitcoin? Di Bitcoin mana ada fisiknya. Itu enggak, kita enggak beli. Misalkan kita beli 900 juta itu kita enggak pegang Bitcoinnya ya. Kita enggak punya akun Bitcoinnya. Ya, ada. Ya kita cuma beli aja melalui handphone. Nah, makanya nih. Orang banyak yang saya ngomong kaget. Banyak Bitcoin, kan Bitcoin itu totalnya tersedia di dunia itu sedikit lah. Kalau menurut di kripto itu sedikit katanya. 21 juta itu sedikit. Tapi sekarang nih, yang ada itu cuma 17 juta. 4 juta itu hilang. Nah, mungkin Abang pasti tanya, kok bisa hilang? Nah, begini. Yang pegang Bitcoin, Mbak, ada yang pegang Bitcoin, orangnya meninggal. Orangnya meninggal, orang lain kan nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Kan ada banyak itunya, dia pakai GA, pakai PIN-nya yang memang harus benar-benar ngejelimet, ngejelimet. Nah, udah nggak bisa ya hilang banyak yang hilang. Makanya koin banyak yang hilang. Jadi itu kita beli Bitcoin lagi 2 hari yang lalu sih hampir 1 M. Sekarang sih 910 juta nih. 3 hari yang lalu hampir 1 M nih Bang. Sekarang 910 lah, 900, hampir 900. Tadinya udah 900, kurang dari 900 juta. Sekarang naik jadi 900 sekian. Tapi kita nggak pegang fisiknya, nggak ada. Pegang apa ya? Pegang di handphone aja. Kita beli sekian. Nah, begitu. Cuman itu aja. Makanya jangan sekali-kali handphone rusak, laptop rusak. Makanya memang semuanya kepas. Tapi itu bisa dicadang-cadangin lah, pakai dicadangin. Cuman sekarang kan banyak yang dihack. Tahu-tahu koin kita 0.
Nol di handphone. Diambil. Itu banyak banget. Ini terjadi belum ada seminggu. Kebetulan saya juga trading forex. Nah, yang sering terjadi di trading forex ya. Saya juga ada grup. Itu tahu-tahu dia dibuka handphonenya, saldonya kosong saldonya. Nah, kalau saham nggak mungkin. Kalau saham saya tahu. Nggak mungkin, Pak. Dia nggak kan mungkin. Batas bawahnya sudah ada harga 50 itu kan. Itu sudah harga termurahnya kan. Jadi valuasinya masih ada gitu. Karena saham itu memang fisiknya juga ada, perusahaannya juga memang nyata lagi. Sampai sekarang kan siapa yang pencipta Bitcoin sampai saat ini, sampai detik ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu mana orangnya yang pencipta Bitcoin. Kasih tahu saya. Itu yang tidak bukan mungkin. orang Jepang itu, Pak ya, bukan. Itu ada nama samaran. ahli matematika. Ya. Nama samaran. Itu dia pakai nama samaran. Sampai saat ini tidak ada yang tahu pencipta Bitcoin siapa. Jadi ya memang ada orang, ini kita beli apa ya jadinya katanya. Belinya kayak enggak real. Iya, seperti tidak real, tidak nyata begitu. Ya. Terus itu apa ya? Persentase orang yang sukses di situ sama yang tidak tuh bagaimana tuh Kang Sumi perhitungannya kira-kira atau perbandingannya? Kita nggak sampai situ. belum tahu. Cuman ya kalau berita sih ya kebetulan ya suka nonton di Metro, di Kompas TV. Ya yang meninggal itu belakangan saya buka-buka di media sosial. Ya itu kripto kebanyakan. Dia kan FOMO. Ini orang memang kalau mungkin seperti saya udah tidak terlalu FOMO. Tapi kalau yang masih jiwa muda, yang baru umur 20 sampai 30 dia FOMO. Tapi peluru nggak ada. Dia pinjam dulu. Karena dia punya keyakinan besok naik. Tahu-tahu bukan naik, turun. Turun habis. Dia udah terlanjur pinjam. Ya bunuh diri itu. Itu ada yang begitu. Iya. Jadi dunia kripto sih sebenarnya banyak yang ngomong juga dunia terkejam. Kejam lah. Di kripto itu benar. Kejam itu. Nggak ada ampun. Padahal kan sudah saya berkali-kali cerita sama Kang Sumi kan lebih safe, lebih aman, lebih nyaman itu di saham sebetulnya. Wah, kalau soal hasil sebetulnya sih nggak kalah nggak kalah cepat juga ya, nggak kalah cepat, nggak kalah besar dengan kripto gitu ya. Tergantung modal aja yang kita punya gitu kan. Kalau bagi yang kaum lemah ekonomi kayak saya ini ya cukup bersabar, nyicil sedikit, begitu aja sih prinsipnya. Syukur nanti kalau bisa booming. Yang penting kita jaga ini aja, jaga kondisi aja. Gitu kan. Ini iyalah. Pak Yosef, beliau ini kalau main dia kalau beli kripto atau beli forex nggak main-main nih ukurannya nih. Wah, kalau kita ini masih kelas 3 dia sudah kelas kakap ini gitu loh. Enggak, sama aja. Sama aja, Bang. Sama. Enggak lah. Enggak, cuman bagaimana ya? Sekarang memang sebenarnya saya udah lama Bang Yosef nih. Saya sudah lama nih. Saya mengakui ini sama Bang Agus ini udah lama diajak saya ke saham. Saya itu bagaimana ya? Saya nggak punya kepercayaan diri untuk masuk ke saham. Ke satu yang tadi Bang Yosef ngomong, kita harus cari emiten yang bagus. Nah, itu cari emiten yang bagus itu bukan persoalan mudah, Bang. Kalau buat saya ya, kalau buat Abang pasti udah mudah. Saya ini kan itu nggak bisa apa ya? Secara teori juga nggak bisa lah, tidak mumpuni lah gitu. Lain lagi dengan kripto. Kripto itu cuman berita-berita aja kita dengerin aja, yang penting rajin. Kita rajin dengan berita. Mungkin sedikit banyak bisa tahu begitu. Saya akui sampai sekarang saya main di kripto ini masih profit lah. Cuman nggak
nggak besar. Jadi ekspektasi saya tadinya wah, saya per bulan dapat profit sekian, ya enggak lah. Cuman memang ada profit kecil lah dibanding dengan forex, jauh lah. Jauh. Forex lebih, karena memang forex lebih apa ya? Ya regulasinya juga ada sih forex. Kalau kripto apa regulasinya, nggak ada. Makanya banyak negara yang melarang. Yang nomor satu itu China. China kan tidak boleh kripto, benar-benar tidak boleh, sampai rakyatnya juga diancam sama pemerintahnya. Kalau ada nanti diambil, dibekukan, tidak bisa dicairkan, sampai begitu kan. Makanya langsung buang barang kan. Kecuali dia punya warga negara lain, dia pindah gitu. Jadi dia punya dua warga negara, dia main di negara lain. Nah, seandainya di negara Malaysia, mainnya di Malaysia. Nah, itu banyak yang begitu. Tapi kalau di China, waduh, jangan coba-coba. Kalau di sana peraturan benar-benar. Bapak, banyak memang. Kalau falsafahnya yang seperti yang didengung-dengungkan Elon Musk itu sebagai alat tukar, itu sisi keuntungannya di mana, Pak ya? Kalau misalkan suatu saat Bitcoin itu bisa dijadikan alat tukar. Nah, begini. Itu enggak, kan sekarang Bitcoin ceritanya hampir 1 M, tapi sekarang turun. Ceritanya 900 juta. Nah, 900 juta. Saya juga sekarang bisa mau beli apa? Kalau mungkin kalau sesama pemain kripto itu udah pasti bisa lah. Seandainya Abang main kripto nih. Nah, kebetulan saya kripto. Sekarang Bang Yosep, udah dibeli sama saya. Oke, berapa Bang? 1 juta. Oke. Saya kirim pakai kripto boleh nggak? Oh, boleh. Bisa begitu. Ya, tinggal kita klik aja itu. Klik aja, nggak usah menit, itu cuma per detik kali. Udah sampai, nanti di Abang tinggal dibuka ada. Bisa itu. Bisa jadi aja ya. Kalau Bitcoin-nya misalkan jadi milik bersama gitu. Enggak. Kan per koinnya per koinnya kan 900 juta. Ya. Nah, nanti dilempar. Jadi pindah. Jadi seandainya nih kita beli mobil 90 juta. Ya. Nah, nanti kita si Bitcoinnya 900 juta, mobilnya 90 juta. Nanti itu 10% dari Bitcoin dikasih ke yang punya mobil yang kita mau beli. Betul, berarti kita tinggal 90% gitu. Betul, ya. Oh gitu, bisa dipecah-pecah gitu ya. Oh, bisa kita Bitcoin 900 juta, kita beli 1 juta rupiah, bisa, Bang. Bisa banget. Jadi nanti kita belinya 0,00000 sekian. Bisa. Oh, berarti dari situlah kita dapat capital gain kalau dia naik gitu, Pak. Ya. Misalkan harga 1 Bitcoin jadi 2 miliar. Nanti kita dari 0, sekian persen ya dikalikan selisih dari harga sekarang dengan harga beli yang lalu gitu ya. Iya. Cuma memang kripto itu high risk, high gain. Ya betul. Itu resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi sih. Nah, si Elon Musk kenapa sekarang jadi orang nomor 2 terkaya di dunia sesudah Jeff Bezos? Ini dia kayaknya bukan dari Tesla. Bohong dia dari Tesla. Dari kripto, Bang. Dari kripto. Kenapa bagaimana dia bisa kaya? Jadi dia begini nih. Makanya saya ngomong ke Bang Agus, kripto itu cukup dengan batuk 1 orang. Cukup dengan batuk 1 orang. Dengan batuk 1 orang itu bisa naik dan bisa turun. Cukup 1 orang. Kan kalau saham nggak bisa begitu juga lah. Nggak terlalu gampang. Nah, kalau di kripto sangat bisa. Sangat bisa. Cuman sekarang mungkin karena si Elon Musk-nya juga tidak terlalu orang respect ke dia gara-gara Tesla. Kan tadinya Tesla itu bisa dibeli sama Bitcoin. Itu si Elon yang ngomong. Nah, kan sekarang dibatalin tuh. Tahu-tahu dibatalkan. Nyusut lagi harganya. Di situ publik jadi marah. Jadi omongan si Elon Musk itu nggak bisa dipercaya.
nggak bisa dipercaya. Oh gitu Jadi, Pak ya. Dulu kan memang dia bilang bisa dipakai betul. Bitcoin, sekarang sudah enggak lagi ya? Nggak bisa, nggak bisa. Wah, itu yang Itu gawat ya. Itu jarak dari bisa dan nggak bisa itu nggak lama tuh. Gila benar si Elon Musk. Tapi takutnya makanya besok orang dia bilang bisa lagi nanti. Nah, Iya kan? sekarang dia udah ngomong lagi, tapi belum ngomong benar-benar bisa dia. Ya, cenah, bagaimana ya? Mungkin cenah. Ya jadi pakai kata-kata bersayap aja lah. Mungkin nantinya bisa lagi. Cuman nih orang udah nggak respect ke dia. Jadi mulutnya nggak bisa dipegang. Mulutnya nggak dipegang. Ini Pak Yosef pasti tahu dah. George Soros udah terjun sekarang ke kripto. Terjun, Bang. George Soros itu. Wah, itu siapa yang nggak tahu George Soros? Wah, itu sekarang kan market maker beneran tuh ya? Iya, terjun. Nah, makanya George Soros itu jangan berdehem. Itu berdehem itu kripto goyang itu. Dia sekali beli Bitcoin itu berapa ya? Lagi itu sekali serok. Ya, $1 miliar mungkin ya Pak ya? Lebih. Langsung 15 triliun. Iya. Langsung lebih 15.000 koin. Bukan lagi belasan triliun sekali dia serok si itu apa? Si George Soros ya. Makanya kripto itu benar-benar news itu kita harus tahu, Bang. Sebetulnya sama, Pak. Sebenarnya di saham pun kita ngikutin news, Pak. Ya. Cuman memang di saham tuh memang long term kita, Pak. Jadi kayak misalkan isu-isu energi renewable energi ramah lingkungan kan negara kan sudah men-state bahwa kita akan meninggalkan batu bara gitu kan. Nah, kita perhatikan, batu bara oke tinggalkan, tapi kan di switch dia Pak jadi gas metana gitu. Atau pemakaian baterai. Jadi yang gitu-gitu sebenarnya mainannya orang fundamental. Jadi berarti trennya nanti ke baterai. Nah, baterai itu kan apa bahan pembentuknya, barang-barangnya apa? Bauksit, nikel, terus apalagi komponen yang lainnya kan. Nah, kita cari emiten apa sih yang menguasai ini gitu. Itu. Terus kita lihat juga Pak di pasar dunia kan barang-barang komoditas itu kan kontraknya berjangka dia Pak. Berjangka. Jadi kalau tren harga berjangkanya itu naik, itu otomatis pendapatan perusahaan akan naik juga kan. Pendapatan akan naik, laba juga akan naik. Nah, seperti itu, Pak. Mainannya kita di situ. Jadi ambilnya seperti itu gitu loh, Pak. Cuman nggak bisa memang, Pak. Kita short term itu nggak bisa. Main mingguan nggak bisa. Jadi mainnya minimal kuartal lah, Pak. Main kuartal. Itu Bapak, ini juga ada rekan saya. Lumayan. Rekan saya juga bilang begini nih, dia udah pemain saham senior sebenarnya. Dia udah main karena memang dia bukan orang Jakarta, cuman lama di Amerika. Jadi di Amerika itu umum, Bang. Main saham itu sangat umum kata dia. Dia sekolah di Amerika sekarang. Nah, soal kripto nih, kan saya main kripto. Dia juga di kripto, cuman dia long term. Kata dia, sekarang gini, mau nggak taruhan sama saya? Kamu trading, dia tahu saya trading. Saya di kripto trading. Bagaimana sekarang? Mau nggak taruhan? Kita modal mau berapa? Pokoknya harus sama modal. Seandainya bulan Januari kita mulai tanggal berapa, sampai ketemu lagi Januari, saya berani taruhan. Katanya. Nanti uang pasti lebih banyak saya. Maksudnya kenapa? Ya, kan kamu trading, saya tidak akan trading. Saya long term diam aja disimpan. Itu Bitcoin. Betul. Bitcoin disimpan. Itu kata, udah banyak itu pakar katanya. Memang sebenarnya trading itu merugikan ujung-ujungnya kebanyakan minus. Jarang katanya trader itu yang kaya raya itu jarang. Bukan nggak ada, jarang katanya. Jarang. Dia usahanya harus keras banget lah. Ya mungkin waktunya habis di depan monitor, jaga lilin. Ya, seperti saya. Capek, Bang. Jaga lilin. Tapi
Tapi kalau ini, Bang Jan, kalau untuk kebutuhan-kebutuhan sesaat ya, kalau pengalaman saya nih trading-trading di saham juga ya, kebutuhan sesaat itu sebenarnya sangat sangat memenuhi loh. Dikala kita pas lagi nggak punya duit, terus mau cari utangan nggak ada, kita trade di situ, itu membantu sekali. Kalau sesaat ya maksud saya. Apa benar kira-kira gitu ya, Bang Jan? Enggak, mungkin Bang Agus, saya itu ada sedikit koreksi. Yang Bang Agus ngomong itu sesaat. Itu kalau kita kebetulan ketemunya yang bagus, yang memang bisa naik. Tapi kalau turun kita lebih nangis, Bang. Kita bisa lebih nangis. Itu kita mana bisa profit. Nah, seperti sekarang saya nih. Sekarang saya ini DOT sama ADA. Nama itunya platformnya Cardano, nama koinnya koin ADA koin sama DOT Polkadot. Itu dua-duanya sekarang turun coba begini. Aduh. Bagusnya saya nggak nangis bomba ini. Lagi turun begini ya udah diem aja udah. Hold-nya hold terpaksa nih saya. Jadi memang berarti kan perhitungan kita pas kemarin kan waktu kita analisis itu Polkadot itu bakal turun. Memang bakal turun, dia sudah di jenuh beli kok itu. Gitu ya. Saya nggak tahu tapi sekarang ini dia sampai di mana grafiknya turunnya itu. Ya sebetulnya itu aja sih kalau trading kuncinya nggak ada salahnya ya kalau saya bilang ya, orang trading maupun orang value invest itu salahnya semua sama-sama benar lah. Yang penting disiplin. Kalau trading itu kuncinya cuma disiplin aja. Disiplin kapan beli, kapan jual, kapan cut loss gitu loh, Kang Sumi dan Bang Yosef. Kalau trading itu saya juga melakukan dan saya bilang itu ya 100% untung gitu ya. Saya pasti untung nambah terus duitnya nambah gitu loh. Karena itu tadi asal disiplin aja, membaca grafik, membaca candlestick seperti itu. Nggak ada salahnya juga sih. Cuma kalau kita mau cerita perbandingan hasil, ya saya nggak tahu ya, saya belum lama juga dan tidak melakukan terus-terusan yang namanya trading ya, belum bisa membandingkan. Gitu ya. Mungkin Pak Yosef ada pengalaman kali itu membandingkan trading sama investasi saham itu. Kalau saya sih memang trading di saham yang saya investasi, Pak. Jadi kalau saya kan lebih condong mempelajari sebetulnya, Pak. Fluktuasi harga itu saya pelajari sebenarnya. Misalkan saya punya emiten A, itu saya ikutin, Pak, bahkan sampai 3 bulan. Saya ikutin, ternyata di bursa itu, orang-orang trading itu ya memang dia ada musimnya, Pak. Jadi ada musim komoditas, ada musim kesehatan, obat-obatan, nanti ada musim konstruksi. Jadi saya tuh sampai hafal seperti itu loh, Pak. Tergantung trending market siklusnya. Siklus. Jadi ada siklusnya, Pak. Jadi bahkan saya tuh tahu, ini kok saham ini kok turun terus ya. Ini kayaknya, wah ini berarti musimnya mau kayak konstruksi itu nanti sepaket dia, Pak, dengan emiten semen. Kalau Bapak perhatikan satu paket itu nanti. Nanti biasanya iya. bullish lagi nanti dia di akhir tahun. Seperti itu, Pak. Saya sampai mempelajari kayak gitu loh, Pak. Ya bagus aja tuh, bagus. Ya kalau bisa itu disketsakan gitu, Pak, disketsakan dibagilah kita gitu kan. Pakai laptop lah. Cuman iya. Jadi kadang-kadang sampai segitunya, Pak. Jadi setelah saya pelajari kan saya hampir 2 tahun juga nih, Pak. Cuman memang saya nggak ke technical, Pak. Saya bisa mempelajari technical karena basis statistik saya juga ada gitu loh. Saya kan orang teknik basisnya, Pak. Jadi bagi saya bisa. Cuman kok menurut saya lebih enak fundamental sebenarnya, Pak. Lebih kena gitu loh, Pak. Jadi kalau taking profit 20% itu saya nggak sampai 2 bulan, 1,5 bulan dapat, Pak. Wah, gede tuh. Gede, lumayan, Pak. Cuman karena saya kalah di modal aja. Jadi saya itu bahkan pernah saya jejer 20 emiten, Pak. Saya beli. Ada yang 1 lot, ada yang 20 lot, ada yang 1000 lot. Saya beli, Pak. Saya pelajari tiap hari. Makanya watchlist saya itu saya buat emiten nikel, emiten kesehatan, emiten healthcare dan equipment, emiten semen. Sampai segitunya gitu loh, Pak. Cuman memang saya nggak mencatat. Cuman saya ingat aja, itu aja kekurangannya. Dan menurut saya, Pak, enak sebenarnya, Pak. Kalau kita mau raku saja, kalau profit 5% seminggu, bisa kita, Pak. Besar kalau menurut saya, Pak, 5% seminggu. Iya. Karena kita bisa membaca trennya, Pak. Jadi kayak gini, kayak
BBKP. Wah, kalau saya punya duit, saya serok itu mulai hari Senin, Pak. Saya serok hari Senin sama Selasa, baru hametnya saya tebus nanti. Itu saya tunggu 2 bulan lagi, Pak, isu-isu naik. Kalau profit 50% dapat saya, Pak. Bukan sombong, karena saya sudah pelajari fluktuasi anunya gitu loh, Pak, harganya. Sampai seperti itu, Pak. Jadi kayak Bank Bukopin harga sekarang tuh harga diskon banget gitu. Harga diskon Walaupun banget. Rp400 itu diskon juga? Enggak, yang ini 400. sekarang, Pak. Jadi Bapak tebus di hametnya nanti, Pak, yang di 200-nya dulu kan Bapak sudah punya nih anunya, sahamnya kan? Bapak nanti diberi hak itu untuk menebus di harga 200-nya. Bapak tebus, kalau menurut saya Bapak tebus maksimalnya. Bapak tebus maksimalnya. Berapa rasionya? Aku belum tahu juga itu rasio untuk nebus 215 saham baru berbanding 200 saham lama. 1:15 berarti? Kurang lebih. Enggak. 1,15 banding 1. 1, Jadi iya. saham barunya dapat lebih banyak kita, Pak. Saham barunya. Iya. Selisih 1,5 tadi itu ya kan. 1,15 mudahan lah. Iya. Iya. Nah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi terus kalau kayak nikel itu bagi saya sangat prospek banget, Pak. Tapi harus sabar. Iya. Nikel, kalau nikel saya dengar juga itu nikel. Karena kan ini sekarang nanti ini apa? Mobil listrik. Tenaga listrik, ya. Tenaga ini listrik. Mobil nih. Ya. Itu kalau Bapak punya duit, ini bukannya saya mau jualan emiten, enggak, Pak ya. Itu ada salah satu emiten yang bagus banget kalau menurut saya. Bagus, memang agak mahal sekarang harganya. Tapi menurut saya, namanya kita long term invest, harga sekarang tuh sangat murah, walaupun secara nominal dia tinggi. Ada, itu Pak, menurut Bang Yosep, itu kalau long term itu ukurannya berapa bulan atau berapa tahun? Kalau Bapak mau dapat yang signifikan, itu minimal 2 tahun Bapak mainnya. Minimal Bang Yosep sama Mas Dankus, ya, ini minta di-upgrade lagi nih Zoom-nya. Ini kalau ditunggu 10 menit nanti dia akan berakhir, suruh upgrade. Kita mungkin lanjut besok ya atau kapan gitu ya, Pak Yosep ya? Bisa kah? Boleh, Pak, boleh. Ya, besok aja ya. Ini harus dia minta upgrade ini. Pak Yosep, kalau bisa saya minta nomor WA-nya berapa? Kalau boleh, saya tahu. Boleh, Pak. Nanti saya japri Bapak ya. Berapa, Pak? Ini, Pak, saya japri aja. Aku nangom aku ya. Ya? Sapan, ya. Iya. Nah itu Pak sudah tahu ya Bapak. Oh iya. Apa? 0852 ya. Sampai jam piro? Sampai jam piro itu? Putus. Di mana ya? Oh iya. Bang Yosep kalau ingat nggak nomornya? Okay. Kalau nggak disebut aja. Oh 0852. Iya. 4659. Iya. 3456. Oh, 3456 enak ya. Iya. 0852 4659 3456 ya, Bang? Iya. Ya, terima kasih nih saya mau boleh ini saya banyak pertanyaan nih soal saham nih. Kalau Bang Yosep ada waktu saya mau nanya nih. Ya mungkin ada sedikit-sedikit pertanyaan nih. Boleh. Nanti kita kalau diskusi seperti ini bagus Pak, lebih bagus seperti ini. Nanti ada masukan dari Pak Agus juga. Iya, betul. Iya. Oke. Kalau kita ada komunitasnya memang Pak. Jadi kalau memang Bapak ada keberatan, ya Bapak ikut. Oh iya. Jadi kita edukasinya seminggu 5 kali Pak. Wah enak dong. Dan gratis edukasinya. Video call ya? Di video call ya Bang? Di Zoom. Oh Zoom. Oh. Kalau komunitas kita orangnya hebat-hebat Pak. Aliran-aliran fundamental teknikalnya jago-jago. Iya, jadi di kita itu ada kewajiban kita untuk mengedukasi yang lainnya juga yang belum kenal.
Betul. Jadi kita kan dari mentor kita kan sudah merasa kamu loh sudah diedukasi oleh grup kita nih. Ya sekarang tugasmu dong gantian edukasi orang juga supaya mereka juga ngeh gitu loh. Jadi Oh misinya ini seperti itu, Pak. ini Bang Yos ini BPPN di BPPN ini Balikpapan maksudnya, Pak. Balikpapan. Balikpapan, disangkanya ini Bang. Oh enggak, bukan BTPN. Oh iya BTPN. Sorry. Bukan, Pak. Iya. Asik sih, Pak, sebenarnya. Belajar saham tuh ilmunya luas, Pak. Luas banget. Sangat luas. Ya, ini cuman nggak tahu nih otak saya masih bisa nggak. Ini otak saya udah tumpul, Pak. Kalau Bukan, sekolah ini Bapak kayaknya nggak mungkin naik-naik. Bapak terlalu habis energinya di Bitcoin sih, makanya energi sisanya sudah tidak ada. Udah otak saya udah capek nih. Jaga lilin. Nah, ini kenapa nih saya sekarang ini udah pasrah aja ini, udah di hall aja. Hall terpaksa ya. Ini saya beli ini hallnya hall terpaksa. Bukan Itu mau namanya, hall, bukan. Itu baru namanya investor sejati di aset yang nyangkut. Jadi bukan benar-benar kita mau long term, bukan hall terpaksa itu. Hallnya hall terpaksa. Saya biasa, Pak. Saya pernah sampai turun nilainya 30%, bahkan aku dulu di BTN 50%, Pak, waktu Covid itu. Tak biarkan, akhirnya rebound. Karena kehabisan peluru aja nggak langsung saya beli bawah. Nah, dari situ saya belajar. Dulu Pak, gitu, harga Covid itu Bank BTN tuh pernah di 670, Pak. Padahal dia harga wajarnya di 2.400. Kan? Gila. Wah, gila bener kan, Pak. Wah, dulu itu kalau orang serok dari bawah sekarang udah kaya dong. Wah, kaya banget, Pak. Iya. Makanya banyak orang kaya baru sebetulnya itu, Pak. Sejak Covid itu jadi dari bursa saham. Wah, ini kalau gitu persepsi saya salah ininya, mata penglihatan saya salah. Saya punya pikiran yang salah nih, Bang. Ini saya kasih tahu. Jadi pikiran saya kalau mau kaya ini sebenarnya bukan di saham. Kalau di saham nggak bisa apa ya? Profitnya nggak bisa terlalu signifikan. Nah, beda lagi sama di kripto. Kripto itu reboundnya bisa gila-gilaan. Bisa gila-gila. Iya. Oh, di saham juga ada yang bisa rebound ya. Pak, kalau kita timingnya bagus kan bisa sampai auto reject atas 25% dia per hari, Pak. 25%, 35% bisa. Auto reject-nya bukan maksimal, katanya ada regulasinya 25%, Pak. Tergantung ini, Pak, gap harganya. Jadi kalau dia itu gap-nya kan nggak boleh lebih dari 25%. Katanya nih, saya sendiri nggak tahu. Tergantung kelas harga sahamnya, Pak. Jadi kalau yang di small cap yang harganya di bawah 200, itu dia arahnya bisa sampai 35%. Oh, iya. Yang 200 sampai 400, 200 sampai 1000 itu 25%. Nanti yang di atas 1000 itu maksimal cuma 25% gitu. Betul, jadi dibatasin seperti itu. Regulasinya ya bagus lah gitu sih. Dan enaknya, Pak, sekarang dia masih asimetris, Pak. Artinya auto reject bawahnya masih 7% maksimal. Jadi nggak sampai jeblos banyak lah. Jadi kalau konsepnya cut loss ya masih sempat cut loss karena dia langsung otomatis, Pak, auto reject bawahnya. Gitu. Tapi kalau orang fundamental, Pak, justru yang gitu-gitu yang dicari dia. Pokoknya emiten apa yang lagi turun, downtrend, nah itu yang kita incer sebenarnya. Kita buka laporan keuangannya. Apa sih? Kan beda, Pak, antara fundamental perusahaan dengan market price. Itu yang harus kita bedakan. Jadi jangan terpengaruh dengan market price sebenarnya. Kalau kita sudah punya perusahaan yang bagus, ya dia lagi murah-murahnya ya sikat. Itu, Pak, prinsipnya. Jangan ngikutin market price. Karena emitennya nggak mungkin bangkrut sih. Ya. Iya. Bang Jan. Iya. Dilanjut sama Pak Yosef lewat
anu aja lewat telepon atau ini mau tak cut dulu ya ini. Ya, terima kasih. Lewat iya, telepon ya, silakan Pak Agus. Iya. Ya. Oke. Ya. Bang Yosep, saya lanjut di WA boleh nggak nih? Sebentar. Boleh Pak, boleh. Ya,